warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, saya kelompok 12 ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Pembaharuan Al-Ittihadiyah di Indonesia. 1. Sejarah Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah didirikan antara Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Tepatnya di zaman penjajahan Belanda. Al-Ittihadiyah bertujuan untuk memecah belah persatuan dan memutuskan kekuatan umat Islam. Perpecahan dalam segenap lapisan masyarakat semakin terjadi, terutama antara berlatar belakangan pendidikan Islam dan pendidikan non-Islam. Hal ini karena pengaruh politik pecah belah yang dilakukan penjajahan Belanda. Jurang pemisah antara kaum tua dan kaum muda, yaitu dengan suku yang lain, terus bertambah. Dalam bidang pendidikan agama, perguruan-perguruan Islam seperti sumber kekuatan umat Islam belum begitu teratur dan berkembangnya menurut semestinya. Dalam keadaan demikian, untuk mempersatukan pemikiran dan memperjuangkan tuntunan syariat Islam dan kemerdekaan Indonesia, tampillah Syekh Ahmad Dahlan di tahun 1938 Masehi dari luar negeri setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar di Kairo. Pada tanggal 21 Syawal 1354 Januari 27 Januari 1935 di Medan, Syekh Ahmad Dahlan bersama ulama dan cendekiawan pandai dan serta murid-muridnya sebanyak 220 orang meresmikan berdirinya organisasi Islam yang bernama Al-Ittihadiyah. Organisasi tersebut mewujudkan kesatuan antara ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu keterampilan. Adapun kurikulum di lembaga Al-Ittihadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam memiliki yang mengelola lembaga pendidikan Islam dan sejak awal telah berupaya untuk merumuskan dan menyusun satu kurikulum pendidikan Islam yang dapat dipakai di seluruh lembaga pendidikan Islam. Metode pendidikan di lembaga Al-Ittihadiyah. Al-Ittihadiyah mempunyai metode pembaharuan secara formal. Madrasah-madrasah Al-Ittihadiyah telah menyerapkan ide-ide pembaharuan di bidang pendidikan Islam, baik itu yang berkaitan dengan kurikulum, metode, ataupun sistem klasiknya. Metode ini metode yang tidak puas hanya dengan metode tradisional pesantren, tetapi diperlukan metode-metode yang baru yang lebih menangkap, berpikir, dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang digunakan ada beberapa: metode hafalan, metode demonstrasi, metode latihan, dan menceritakan kisah-kisah Nabi. Penggunaan metode ini terus berkembang dan mengalami perubahan mengikuti perkembangan kurikulum dan kebutuhan pembelajaran yang terjadi di lingkungan Madrasah Al-Ittihadiyah. Begitu juga metode pembelajaran pada madrasah-madrasah Al-Ittihadiyah di lingkungan yang mulai bermunculan pada tahun 1940-an karena sudah menerapkan sistem klasikal. Metodenya disesuaikan dengan pembelajaran klasikal dan juga dengan kurikulum atau materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelumnya saya berterima kasih kepada Nur Hidayah, teman kelompok saya, yaitu saya di sini
akan melanjutkan penjelasan mengenai pembaharuan Al-Ittihadiyah di Indonesia, tentang gerakan Al-Ittihadiyah tersebut. Yang pertama kali yaitu tentang gerakan di bidang pendidikan. Menurut Sayuti Nur, salah seorang tokoh ulama Al-Ittihadiyah, ada 3 tujuan pendidikan Islam yang digagas Al-Ittihadiyah. Dan yang pertama, putra-putri Muslim agar mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, bertujuan ubudiyah, yakni agar putra-putri Muslim memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjadikan putra-putri Muslim menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Berdasarkan tujuan tersebut, dalam perspektif Al-Ittihadiyah, pendidikan Islam harus mempersatukan 3 aspek utama, yaitu disebut sebagai 3 serangkai. Pertama, ilmu, iman, dan amal yang dihiasi dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Untuk mencapai hal tersebut, Al-Ittihadiyah menerapkan 2 sistem dalam pelaksanaan pendidikannya, dengan membangun dan mengembangkan sekaligus sistem pendidikan madrasah dan persekolahan. Untuk mengorganisir dan memajukan kedua sistem kelembagaan pendidikan tersebut, Al-Ittihadiyah membentuk badan otonom yakni Majelis Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihadiyah. Berkenaan dengan pendidikan ini, salah seorang mantan ketua pimpinan pusat Al-Ittihadiyah menyatakan bahwa bagi Al-Ittihadiyah, pendidikan merupakan usaha yang sangat mendasar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Usaha Al-Ittihadiyah dalam pendidikan tidak hanya terfokus pada usaha pendidikan sekolah atau madrasah, tetapi juga menggabungkan sekolah atau madrasah yang belum masuk ke dalam satu organisasi Islam ke dalam Al-Ittihadiyah tersebut. Kedua, dalam bidang dakwah secara umum. Ada 2 istilah yang berkembang di kalangan komunitas Al-Ittihadiyah berkaitan dengan dakwah. Pertama, dakwah disebut dengan propaganda Islam. Yang kedua, dakwah disebut dengan tabligh. Pada masa awal berdiri Orde Baru, dakwah merupakan program unggulan Al-Ittihadiyah. Dalam konteks ini, kontribusi besar yang diberikan Al-Ittihadiyah tidak saja dalam bentuk mengislamkan masyarakat yang belum menganut suatu agama, tetapi sebagaimana dinyatakan Nur, Al-Ittihadiyah termasuk organisasi Islam yang sedikit banyaknya telah menjaga tauhid umat. Sekolah dan madrasah yang didirikan Al-Ittihadiyah juga berfungsi menjaga kelangsungan tauhid bagi generasi muslim berikutnya. Wilayah dakwah untuk mempropagandakan Islam kepada komunitas yang belum beragama umumnya difokuskan pada wilayah Tanah Karo, Simalungun, dan Tapanuli Utara. Dalam pelaksanaannya, tokoh-tokoh elit dan ulama-ulama Al-Ittihadiyah turut serta secara aktif turun ke lapangan untuk melaksanakan dakwah dan mengembangkan syiar Islam. Yang 3, bidang sosial. Dalam lapangan sosial, aktivitas Al-Ittihadiyah yang paling menonjol adalah mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak muslim miskin dan yatim. Untuk keperluan ini, sejak tahun 1943, Al-Ittihadiyah telah mendirikan panti asuhan anak miskin di Jalan Japaris, Medan. Ketika terjadi revolusi kemerdekaan yang diikuti oleh agresi Belanda ke Sumatera Timur, ketika panti asuhan anak-anak miskin dan yatim tersebut yang ada di sana diungsikan ke Pematang Siantar, kemudian ke Tebing Tinggi. Kemudian pada tahun 1948 kembali panti asuhan tersebut dipindahkan kembali ke kota Medan, bertempat di Jalan Saikera maksud saya, nomor 199. Baru pada tanggal 5 Januari 1957, Al-Ittihadiyah berhasil menempatkan panti asuhan secara permanen di Jalan Bromo, Kampung Tegal Sari, Medan. Panti asuhan yang dinamai dengan Mamiyai ini tetap eksis dan melaksanakan kegiatannya hingga sekarang.
Berikutnya bidang kemaslahatan umat. Dalam konteks kehidupan sosial, pada muktamadnya yang pertama Al-Ittihadiyah secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini akan tetap berdiri di tengah-tengah masyarakat yang berdiri di berbagai lapisan, seperti kaum bangsawan, ulama, penuntut ilmu, intelektual, kelas menengah, dan masyarakat muslim pada umumnya. Dalam konteks maksud saya dalam konteksnya dengan penguasa pada masa pra kemerdekaan Al-Ittihadiyah menekankan pentingnya memperhatikan dan menghormati aturan-aturan negeri serta adat kebiasaannya, baik dari pemerintahan Hindia Belanda maupun pemerintahan Zelbestur atau raja-raja. Ketika Indonesia merdeka, untuk mencapai kemaslahatan itu, Al-Ittihadiyah senantiasa menyuruh umat untuk patuh kepada Allah dan Rasul, serta para pemimpin bangsa. Secara khusus, dalam hal kemaslahatan internal umat Islam, pengurus Al-Ittihadiyah pernah berpesan, cintailah kumpulan-kumpulan Islam seperti Muhammadiyah, Al-Jamiatul Wasliyah, dan Al-Ittihadiyah, walaupun jalannya berlainan, tetapi tujuan seluruh organisasi Islam itu serupa. Dan janganlah ada lagi umat Islam yang membenci perkumpulan-perkumpulan Islam yang lain. Terakhir, bidang politik. Al-Ittihadiyah bukanlah organisasi politik. Sikap dan pendirian ini belum pernah berubah sejak Al-Ittihadiyah didirikan sampai perkembangannya saat ini, baik pada masa kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, bahkan era reformasi saat ini. Karena bukan merupakan partai politik, Al-Ittihadiyah dengan seluruh anggotanya menyalurkan aspirasi dan cita-cita politiknya melalui partai-partai politik Islam. Ketika pemerintahan Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 perihal penyederhanaan partai-partai politik peserta pemilu, satu-satunya pilihan bagi partai-partai Islam adalah memfusikan diri ke dalam satu partai. Dari proses fusi itulah lahir Partai Persatuan Perbangunan yang disingkat menjadi P3. Berdasarkan kajian tersebut, dapatlah kami simpulkan dua hal maksud saya. Pertama, Al-Ittihadiyah didirikan oleh agamawan dari suku Melayu, bahkan mendapatkan dukungan dari kerajaan Delhi di kota Medan, yang tidak dipungkiri bahwa suku Melayu menjadi komponen utama dan struktur pengurus Al-Ittihadiyah. Tetapi tidak bermakna bahwa tokoh-tokoh dari suku lain tidak ada. Memang pada periode awal, tokoh dari etnis Minang cenderung menjadi pengurus Muhammadiyah dan tokoh dari etnis Mandailing berafilisasi dengan Al-Jamiatul Wasliyah. Dalam pengembangan organisasi, Al-Ittihadiyah melibatkan pihak penguasa sehingga roda organisasi relatif dapat berkembang. Dan yang kedua, Al-Ittihadiyah bergerak dalam 3 bidang utama, yaitu pendidikan, dakwah, dan sosial. Dalam bidang pendidikan, Al-Ittihadiyah mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan, terutama madrasah. Dalam bidang dakwah, Al-Ittihadiyah berupaya memperkukuh ketauhidan kaum muslimin dan mengadakan syiar Islam di kawasan minoritas muslim. Dalam bidang sosial, Al-Ittihadiyah mendirikan panti asuhan untuk memelihara anak yatim dan anak fakir miskin lainnya. Dalam perjalanan sejarah Al-Ittihadiyah sebagai organisasi dan kader-kadernya terlibat dalam politik praktis, Al-Ittihadiyah pernah menjadi anggota istimewa Partai Masyumi maksud saya, sedangkan kader-kadernya menjadi politisi Masyumi, Permusi, dan P3. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari makalah kelompok 12. Lebih kurangnya kami memohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.